Nah, dengan Anda memiliki buku ini di tangan, atau mungkin ikut kelas online-nya, atau mempraktekannya, berarti ada higher self yang menuntun memberi petunjuk Anda. Maka syukurilah itu. Kita akan lanjut ke materi ke-19. Ini teman-teman masih semangat kan ya dengernya ya. Kita masih ada dua bab lagi ya Mas Bimo ya, sampai kita mau selesaikan ini. Kuat lah, kita tahan ya Mas Bimo di sini ya, lebih lama lagi. Ada yang tanya tuh, sebentar, satu lagi. Uang lama boleh dicuci nggak? Vibrasinya apa? Gitu. Karena kalau vibrasinya memancarkan kekurangan, jangan deh. Karena tadi kan pengennya uang baru gitu kan. Kalau vibrasinya kekurangan, jangan deh. Gitu. Jadi usahakan uangnya baru. Karena daripada saya kan belum banyak uang, jadi uang lama saya cuci aja deh. Nah, itu kan memancarkan rasa kekurangan. Jadi teman-teman please pahami benang merahnya. Rasa yang dipancarkan. Jangan ritualnya. Ya, musyrik nanti kalau ritualnya. Tapi rasanya itu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, materi ke-19 ini ada selaras dengan semesta, membuka jalan menuju kehidupan tanpa batas. Nah, di sini nanti kita akan bahas mengapa selaras dengan semesta itu penting. Jadi teman-teman bisa drop pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa arti selaras dengan semesta dan manfaat selaras dengan semesta ini apa, Mas Bimo? Ya, selaras itu kan sefrekuensi ya. Iya. Karena sesuatu yang tidak sefrekuensi akan dipisahkan. Semesta kan infinity, tiada batas. Nanti teman-teman di meditasi tanggal 14 saya juga akan jelaskan tentang mikrokosmos dengan makrokosmos. Teman-teman yang nonton testimoninya Kak Bimo itu saya sematkan di TikTok saya, di YT juga ada. Dia simple. Kalau saya baik, maka semesta akan baik. Kalau saya happy, semesta juga akan membuat saya happy. Kalau saya berkelimpahan, maka semesta akan membuat saya berkelimpahan. Jadi selaras itu artinya apa? Ya samalah dengan konsep-konsep semesta. Nah, selaras dimulai dengan tidak menolak pemberiannya. Contoh misalkan kayak panas, kok panas sih gitu. Dingin, kok dingin sih gitu. Itu sudah nggak selaras. Hujan, kok hujan sih. Di latihan bab ini nanti, teman-teman yang di batch 2, siap-siap. Di bab ke berapa? 19 ya? 19. Nanti ada latihan, ayo teman-teman hujan-hujanan. Silakan hujan-hujanan. Cintailah hujan. Teman-teman kalau ada hujan datang, disyukuri, dicintai. Suatu saat teman-teman minta hujan itu berhenti, dia akan berhenti. Jadi jangan pakai kodam ya. Kuncinya adalah bersahabatlah dengan hujan. Jangan memberhentikan hujannya pakai kodam, beda cerita. Ingat ya teman-teman, jangan pakai kodam. Jadi cintai hujan, anggap dia sebagai sahabat. Suatu saat kamu pengen berhenti, dia berhenti. Kayak kemarin waktu saya main mini soccer, kita lagi bikin tim ya, namanya Repent Soccer gitu ya. Sekarang mini soccer gitu, guys, bukan futsal lagi ya. Kemarin itu pas apa? Pas hujan. Jadi pas hujan itu bener-bener nikmat banget. Jadi saya kembali ke masa kecil di mana waktu itu juga hujan-hujanan di tanah lapang yang bertambah bahagia. Jadi kemarin tuh ngulang rasa-rasa bahagia. Ternyata hujan tuh, dan nggak ada kata-kata hujan-hujanan sakit gitu. Nggak ada gitu. Saya juga pernah menyuruh anak saya untuk hujan-hujanan, saya video tuh di Facebook saya. Udah lama banget gitu. Saya nggak memberikan sugesti bahwa hujan tuh bikin sakit. Nggak. Hujan-hujanan nikmat, enak. Hujan-hujanan. Jadi kalau dia kena hujan tidak akan sakit. Kenapa? Nggak naruh di dalam kepala bahwa hujan tuh bikin sakit. Gitu loh. Nah, pernah nggak lihat nelayan kerian? Nggak pernah sih. Dia tiap hari kan kena hujan, kena angin malam gitu. Iya. Ada sementara orang yang kena angin malam dikit, masuk angin, kenapa kena angin malam? Nah, nelayan tuh nggak taruh di pikirannya tentang angin malam bikin masuk angin, hujan bikin masuk angin. Mereka tuh udah sahabat sehari-hari gitu loh. Kayak gitu, ya. Jadi selaras dengan semesta itu dengan tidak menolak pemberiannya. Terima sepenuhnya pemberiannya, belajar untuk selaras kayak gitu. Besok saya perdetail di meditasi terkait dengan mikrokosmos dengan makrokosmos. Nah ini ada yang komen, tapi kalau ada petir gimana Om? Tapi kalau ada petir gimana Om? Petir juga sahabat. Kemarin juga ada petir, tapi nggak ngenain kita tuh. Ada di sebelah gitu. Masa kecil juga sama, hujan-hujanan, ada petir ya biasa aja gitu. Kalau Anda bersahabat dengan alam, alam juga bersahabat dengan Anda.
Kayak gitu. Kalau Anda takut sama petir, ngundang petir gitu. Jadi jangan atensinya ke sana, happy seneng-seneng aja gitu. Oke, nah apapun yang diberikan semesta itu berarti kita harus menerimanya ya Mas Bimo ya di sini untuk bisa selaras dengan semesta. Oke, pertanyaannya tentang cuaca ya, masih tentang cuaca ini kan hujan terus ya Mas Bimo. Itu mengapa mengeluh tentang cuaca atau situasi itu bisa menjauhkan kita dari semesta? Apa melulu tentang cuaca? Ya, karena salah satu yang mewakili semesta itu kan alam ya, pemberian alam. Ya bisa hujan, bisa panas, bisa dingin. Jadi mengeluh itu tandanya nggak sefrekuensi. Contoh nih Mei, misalkan kamu lagi diajak jalan gitu ya, terus pacar bilang gini, kamu kok pakai baju ini sih gitu loh. Kok kamu kurusan sih sekarang sih, kok nggak segemuk dulu misalkan gitu. Kira-kira kamu nyaman nggak untuk terus jalan bareng? Enggak lah. Pasti enggak. Sama, semesta juga sama. Ketika Anda banyak komplain atas pemberiannya, semesta juga enggak ogah-ogahan jalan bareng dengan Anda. Di mana kuncinya ada di quote-nya di halaman di bab terakhir ini. Quote-nya apa coba? Semesta itu tiada batas, infinity. Selaras dengannya sama halnya dengan menyiapkan diri berada pada kelimpahan. Oke, jadi semesta itu tiada batas, infinity. Kalau kita selaras dengan semesta, kita masuk ke frekuensi yang infinity juga. Karena sebenarnya diri kita juga tiada batas. Itu yang membatasi apa? Salah satunya adalah pikiran logik di beberapa bab tadi yang kita bahas. Gitu. Oke, nah begitu ya teman-teman untuk bab 19. Next kita akan ke bab 20 yaitu mensyukuri pencapaian perubahan. Nah, ini pertanyaan pertama. Mengapa penting mensyukuri pencapaian perubahan dan bagaimana cara mensyukuri meskipun itu perubahan sekecil apapun dalam hidup kita? Ya, karena konsepnya masih konsep nomor 2, bab 2. Mensyukuri kan ditambahkan. Nah, kalau Anda fokus kepada perubahan, berarti kan Anda fokus kepada pertumbuhan. Jadi kalau teman-teman jalan selama 21 hari ini, sebelum ke-20 itu mengalami perubahan, ya syukurilah. Untuk apa? Untuk ditambahkan perubahan-perubahan yang lain. Gitu. Jangan sampai ada perubahan nggak disyukuri. Salah satu syukur juga teman-teman bisa testimoni, bisa berbagi, bisa bercerita. Supaya apa? Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kan orang biasanya cerita-ceritanya apa? Negatif kan? Iya, betul. Ngeluh, apes, sakit, lagi berantem sama pasangan, ada masalah, kan semangat banget cerita. Betul. Begitu ada hal baik, cerita enggak? Enggak. Harusnya kan jadi habit apa? Cerita tuh hal-hal baik. Cerita itu yang menginspirasi, cerita itu yang menyemangati, cerita itu yang membuat orang mengarahkan ke kelimpahan. Jadi mensyukuri ini dengan juga salah satunya bertestimoni itu teman-teman, kebaikan kalau disimpan di dalam hati dia bukan kebaikan. Kebaikan itu harus dibagikan, harus diwartakan, harus disebarkan. Supaya apa? Supaya berdampak. Itu. Jadi mensyukuri perubahan ini salah satu bentuk bahwa oke, saya sudah di jalan yang tepat, saya mau menarik perubahan-perubahan positif yang lainnya. Itu. Oke, nah bagaimana cara membagikan perubahan yang baik itu pada orang? Nah, nanti kan kita dibilang, ih sombong, lu mah sombong gitu. Ya, sombong itu kan kalau merendahkan. Kalau berbicara hal baik itu merendahkan nggak? Enggak. Tapi ingat ya, berbicara baik pun di hati orang yang luka itu bisa termasuk sombong. Oke. Gitu. Maka misalkan Anda dinilai sombong orang lain, tidak apa-apa. Selama Anda tidak merendahkan. Gitu ya. Jadi aku bersyukur banget ya kemarin tiba-tiba dikasih kejutan sama suami, dikasih uang 10 juta. Itu namanya sombong enggak? Tergantung. Di mata orang yang happy itu enggak sombong. Di mata orang yang luka itu bisa jadi sombong. Gitu. Anda kan maksudnya bukan merendahkan. Iya. Tapi menginspirasi. Kalau kita melayani suami dengan baik, kita happy dengan suami, kita dapat uang dan sebagainya, itu salah satu contoh lah. Banyak contoh-contoh hal baik yang bisa diceritakan. Aku kemarin habis beli buku Ripen gitu. Ternyata aku dapat keajaiban ini itu apakah sombong? Enggak. Tapi di hati orang luka Anda bisa dibilang, kamu sok suci gitu. Iya, sekarang betul. gaya, sok suci, sok bijak gitu. Emang mau ikut-ikutan jelek gitu. Jadi jangan sampai hidup menjadi boneka orang lain. Jangan sampai kehidupanmu remote-nya dipegang orang lain. Enak nggak nonton TV remote-nya dipegang orang lain? Enggak. Nggak enak. Jadilah
pribadi yang bebas, selama tidak merugikan, selama tujuannya menginspirasi, baik lakukan. Orang lain berkata apa tergantung suasana hati mereka kok. Gitu. Nah ini kita out of topic dulu ya Mas Bimo. Ada yang nanya dari Kak Beli sini, Mas Bimo mau tanya belinya pemutus servo kantong kosong atau bukunya Ripen gimana? Buku Ripen itu kan di sini bisa. Kalau servo kantong kosong itu e-book. E-book itu bentuknya PDF. Ya, teman-teman bisa ke profil, nanti ada websitenya Mas Bimo juga bisa. Chat ke sini juga nanti akan dipandu kok. Gitu. Oke. Jadi servo kantong kosong bisa langsung hubungi admin juga ya Mas ya? Oke, nah ini untuk hari terakhir. Sebelum ke hari terakhir nih, teman-teman, saya spill latihan hari ke-20 ini ya. Nanti mungkin bisa dipraktekkan sambil menunggu bukunya yang mungkin masih order ya kan. Itu ada 1, catat perubahan positif yang sudah Anda alami. Yang kedua, tuliskan rasa syukur Anda terhadap setiap perubahan. Yang ketiga, bagikan pencapaian Anda dengan orang terdekat. Dan yang keempat, siapkan daftar harapan untuk masa depan. Itu ya teman-teman latihannya untuk ke-20 sambil nunggu-nunggu ini bukunya yang mau datang. Oke, untuk hari terakhir nih, hari ke-21, ada terima kasih High Hair Self itu. Nah Mas, bisa dijelaskan di bab ini itu membahas apa saja Mas? Iya, Higher Self itu bahasa lainnya adalah ruhnya. Bahasa lainnya adalah jiwa sejati, bahasa lainnya adalah sejati ning diri, bahasa lainnya adalah diri yang sebenarnya. Itulah yang sebenarnya menuntun Anda untuk nonton live ini, untuk mendapatkan buku ini, yang dia memberikan petunjuk. Gitu. Itu adalah diri, higher self itu adalah diri yang paling dekat dengannya. Gitu. Di dalam beberapa kitab juga saya berikan kebenaran terkait dengan higher self, supaya teman-teman lebih mudah memahami. Karena nanti jangan sampai ketika ngomong higher self dibilangnya musyrik, dibilangnya menduakan Tuhan gitu. Jadi saya kasih kutipan dari beberapa kitab. Contoh dari Quran. Maka apabila telah kutiupkan kepadanya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Berarti apa? Saat manusia diciptakan itu ada ruh yang ditiupkan, benar nggak? Betul. Ada ruhnya yang ditiupkan. Gitu. Dalam kitab suci agama Hindu, Atman, diri sejati, adalah bagian dari Brahman atau jiwa universal yang kekal. Ini adalah percikan ilahi yang memandu kita dalam kebenaran. Ada percikan ilahi di dalam diri yang memandu kita dalam kebenaran. Dan di beberapa kitab juga disebutkan, termasuk dalam Alkitab, ketahuilah bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ada ruhnya yang ada di dalam diri. Itulah yang memberikan petunjuk ketika Anda mau berjalan di spiritual. Itulah yang memberikan petunjuk Anda lepas dari masalah. Itulah yang menjadikan Anda petunjuk untuk solusi. Nah, dengan Anda memiliki buku ini di tangan, atau mungkin ikut kelas online-nya, atau mempraktekannya, berarti ada higher self yang menuntun memberi petunjuk Anda. Maka syukurilah itu. Terima kasih ruhnya, terima kasih higher self yang sudah memberikan petunjuk untuk aku mengetahui akan perjalanan kembali ke SK kehidupan. Dan saya pesan betul-betul teman-teman kalau mau praktek ini, niatkan serius berjalan di spiritual. Karena yang ikut kelas online pun tidak semuanya bisa berjalan selesai sampai 21 hari. Terlihat dari jumlah pesertanya berapa, yang nonton berapa. Itu memang ini tidaklah sesuatu hal buku-buku biasa yang Anda hanya butuh tahu tok, dibaca lalu selesai, enggak. Tapi ini benar-benar panduan praktek spiritual, jalan di ranah spiritual. Anda harus punya niat kuatan yang kuat banget, baru nanti bisa selesai dalam 21 hari ke depan gitu. Oke, nah di bab terakhir ini juga ada poin-poin teman-teman, hal-hal yang menjauhkan diri dari higher self, terus juga tips terhubung, juga tanda-tanda Anda sudah terhubung juga ya Mas Bimo ya? Ada tanda terhubung, supaya terhubung bagaimana, terus yang bikin menjauh apa. Di sini sudah jelas, jadi teman-teman, siapa higher self, gimana biar lebih melekat kepadanya, gimana biar higher self sering ngasih petunjuk. Ya, itu sudah kita bahas detail di buku Repent ini gitu.
Oke, begitu ya teman-teman tentang buku Repent. Akhirnya kita sudah selesai membahas dari bab 1 sampai bab 21 Mas Bimo. Dan terima kasih sudah duduk di sini bersama dengan kita semua dengan 600 orang ya yang nonton tadi. Kita tahan juga dari tadi jam 10 jam 11 sampai jam 12, jam 1 sampai dengan saat ini. Nah teman-teman semuanya terima kasih yang udah nonton ya. Mungkin live-nya akan segera kita akhiri. Juga informasi meditasi tadi sudah disampaikan. Mungkin bisa diulang untuk teman-teman yang ketinggalan mungkin Mas Bimo. Ya teman-teman segera screenshot layarnya. Saya sertakan detail infonya terkait dengan kegiatan meditasi, mendapatkan bukunya bagaimana dan lain sebagainya. Silahkan ke sana. Teman-teman yang berjodoh untuk sefrekuensi di jalan kelimpahan pasti ada jalan. Dan ini bukan sekedar ilmu teori atau pengetahuan. Saya dengan senang hati berbagi testimoni yang sudah berhasil. Dan informasi ini untuk Anda, untuk teman-teman supaya sekarang giliran teman-teman yang berhasil mengalaminya. Gitu. Oke, nah sebelum kita tutup, kasih satu pesan buat teman-teman semuanya. Ubur-ubur ikan lele. Ini gen milenial banget. Mas Bimo sudah jadi gen milenial, guys. Segera praktekkan buku Repent, Le. Begitu ya teman-teman, terima kasih sudah setia menonton podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Bimo. Thank you juga Mei, teman-teman semuanya. Oke, kita tutup ya. Saya Melanie undur diri dan juga Mas Bimo undur diri juga. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.